Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang perempuan yang sedang berbaring di sebuah jalan. Tubuhnya diam, matanya menatap langit tanpa harapan. Ia berniat menyerahkan hidupnya pada takdir. Jika sebuah mobil datang dan menabraknya, maka semuanya akan selesai. Tak lama kemudian suara mesin terdengar mendekat. Namun saat jarak semakin mendekat, ketakutan pun muncul. Dalam hitungan detik, insting hidup mengalahkan keputusasaan. Perempuan tersebut pun bangkit dan menyingkir ke pinggir jalan. Mobil tersebut pun melintas begitu saja tak berhenti. Perempuan tersebut bernama Lisa, di mana diceritakan bahwa hidup Lisa sudah lama hancur. Sebab hari itu seharusnya menjadi hari yang istimewa, yaitu hari ulang tahun putrinya. Namun sayang, kini putrinya sudah tiada, dan yang tersisa hanya ingatan juga kehampaan yang tak bisa diisi oleh apapun. Beberapa saat kemudian, mobil yang tadi mengabaikannya mendadak berhenti. Di sana terlihat seorang pria bernama Adam, kemudian menanyakan tentang keadaan Lisa. Lisa menjawab bahwasanya dirinya baik-baik saja. Mendengar jawaban Lisa yang kurang meyakinkan, Adam kemudian mengingatkan bahwa tempat itu sangat jauh dari kota, terlalu sepi, dan terlalu berbahaya untuk seorang perempuan berada di sana sendirian. Ia pun kemudian menawarkan tumpangan kepada Lisa. Tak berpikir lama, Lisa pun langsung menerima tawaran Adam dan langsung masuk ke dalam mobil, sebab bagi Lisa, sekarang apapun lebih baik daripada sendirian. Di dalam mobil, Adam kemudian bertanya apa yang Lisa lakukan di tempat tadi sendirian. Mendengar hal itu, Lisa kemudian curhat jika hari itu adalah hari ulang tahun putrinya, namun kini putrinya sudah meninggal dan sekarang dirinya sudah tak punya siapapun lagi. Adam yang mendengarnya kemudian mengerti alasan Lisa berbaring di jalan adalah untuk mencoba mendiskon umur. Namun Lisa mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia berbaring bukan ingin mendiskon umur, melainkan ia ingin menyusul putrinya dan ingin setidaknya sekali lagi bertemu dengan putrinya. I don't wanna die. Today is my daughter's birthday. Beberapa menit kemudian radio mobil menyala dan sebuah berita kemudian memberitahukan bahwasanya ada seorang pembunuh berantai sedang berkeliaran di hutan sekitar kota, dan si pematen berantai telah menculik 2 orang perempuan yang kini ditemukan telah tewas, di mana polisi pun belum memiliki foto pelaku. Namun si pelaku memiliki ciri-ciri, yaitu seorang pria berkulit putih yang mengendarai mobil berwarna coklat dan memiliki tanda salib di tangan kanannya. Mendengar berita tersebut, jantung Lisa seakan berhenti berdetak. Matanya perlahan melirik ke samping melihat ke tangan kanan Adam, dan di sanalah Lisa menyadari bahwasanya Adam adalah seorang pematen berantai yang tadi diberitakan, sebab di tangan kanannya Adam memiliki tato salib yang dalam sekejap tubuh Lisa terasa lemas, nafasnya tersendat. Ia tak lagi duduk di dalam mobil seorang penolong, ia duduk di dalam mobil seorang pembunuh. Namun sebelum Lisa sempat berteriak, Adam tiba-tiba menginjak rem sekuat tenaga yang menyebabkan benturan keras terjadi dan kepala Lisa menghantam dashboard mobil. Hingga ketika Lisa membuka matanya, dunia tidak kembali normal. Yang ia lihat bukan langit, bukan jalan, melainkan dinding besi tebal yang mengurungnya dari segala arah, yaitu sebuah ruang sempit yang tertutup rapat. Tak ada jendela, tak ada celah, yang ada hanya logam dan keheningan yang menyesakan. Dalam hitungan detik, Lisa kemudian berteriak, memukul dinding, memanggil siapapun yang mungkin mendengarkan teriakannya. Namun sayang, tak ada jawaban juga tak ada pertolongan. Dan di saat itu juga Lisa kemudian menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, sebab kini tubuhnya dibalut pakaian aneh dan di pergelangan tangannya ada sebuah jam. Ia pun mencoba melepaskannya, membantingkannya ke dinding. Namun sayang, jam itu menempel seperti bagian dari tubuhnya tak bisa dilepaskan. Hingga ketika akhirnya tenaga Lisa habis, ia tertunduk, menangis, dan di titik itu ia mulai menerima satu kenyataan pahit. Ia tak berada di sini secara kebetulan, dan di saat itu juga tiba-tiba pintu bunker terbuka dengan sendirinya, dan dari balik pintu tersebut terbentang sebuah terowongan panjang, gelap, sunyi, dan jauh di ujung sana Lisa melihat sebuah cahaya. Melihat hal itu, Lisa pun merangkak masuk ke sana hingga tepat saat kakinya melewati pintu tersebut, secara otomatis pintu di belakangnya langsung menutup.
Hingga tiba-tiba jam di tangannya berbunyi dan angka 11 menit hitungan mundur kemudian menyala. Di sini Lisa kemudian menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu jika waktu di jam tersebut habis, maka hidupnya juga akan ikut habis. Ia pun segera mulai bergegas mendekati cahaya tersebut. Namun semakin ia mendekati cahaya, sesuatu yang lain justru terjadi sebab pintu di ujung terowongan kini mulai menutup perlahan. Lisa pun kemudian melihat ada terowongan kecil di pintu lain yang lebih sempit, gelap dan hampir mustahil untuk dilewati. Namun karena tak ada pilihan, Lisa kemudian memaksakan diri masuk ke sana, di mana kini terlihat Lisa yang berusaha melewati terowongan kecil itu dengan nafas yang tertahan. Namun setelah perjuangannya melewati lorong sempit itu, akhirnya ia berhasil keluar. Akan tetapi Lisa kemudian disuguhkan dengan sebuah lorong 2 jalur, yaitu satu ke atas dan satu lagi ke bawah. Tanpa tahu mana yang benar, Lisa memilih jalur atas. Ia merangkak perlahan, bertumpu pada lututnya dan kemudian lantai tersebut tiba-tiba mulai bergerak seperti mencoba menghimpit Lisa. Dan di sana jika Lisa berhenti 1 detik saja, tubuhnya akan terjepit hingga hancur. Dengan sisa tenaga dan ketakutan yang mendorongnya, Lisa bergerak secepat mungkin, di mana kini ruangan pun semakin sempit. Namun tepat sebelum semuanya menutup, tangannya meraih ujung terowongan dan akhirnya Lisa selamat. Di tengah keadaan ripuh tersebut, ia terdiam sejenak karena kelelahan. Akan tetapi jam di tangannya kembali berbunyi. Kini waktu yang dimiliki Lisa hanya tinggal 5 menit. Di sini Lisa kembali mengerti satu hal yang lebih mengerikan, bahwasanya tempat ini tidak dirancang untuk memberi jalan keluar. Tempat ini dirancang untuk menguji berapa lama seseorang bisa bertahan sebelum menyerah. Tanpa pilihan lain, Lisa kembali bergerak maju. Tubuhnya gemetar, nafasnya tidak lagi teratur, dan di tengah lorong sempit itu ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti, yaitu ada seseorang tergeletak di jalur terowongan. Awalnya ia mengira orang itu pingsan, namun saat ia mendekat, bau hangus menyergap hidungnya. Itu bukan orang hidup, itu adalah mayat, dan di pergelangan tangannya terpasang jam yang sama persis seperti milik Lisa. Saat itulah segalanya menjadi jelas bahwa orang ini pernah berada di posisi yang sama, pernah berharap, pernah berlari melawan waktu, dan ia gagal. Kesadaran itu pun menghantam Lisa lebih keras dari apapun, sebab jika orang ini mati di sana, maka kemungkinan Lisa juga akan bernasib sama. Di sana Lisa pun kemudian berusaha melawan ketakutannya dengan terus merangkak melewati mayat tersebut. Lalu kemudian ia melihat jam di tangannya, dan kini waktu yang tersisa tinggal 2 menit. Hingga di momen tersebut, tiba-tiba jeruji besi tebal muncul dari lantai dan dinding yang menghalangi jalannya, dan bersamaan dengan itu pipa-pipa besar keluar dari dinding. Suhu pun langsung naik drastis. Lisa pun panik, di mana dalam kebingungan tersebut matanya menangkap sesuatu di belakangnya, yaitu sebuah celah kecil terbuka di dinding yang tanpa berpikir panjang Lisa merangkak mundur dan masuk ke dalamnya. Api langsung menyembur keluar, terowongan berubah menjadi neraka dan kobaran api pun melahap segalanya. Yang untungnya ruangan kecil tempat Lisa bersembunyi tetap dingin, tetap aman, dan Lisa, ia selamat lagi. Beberapa saat kemudian api menghilang, pipa-pipa kembali masuk ke dinding, dan pintu kemudian terbuka. Sebelum Lisa sempat menenangkan diri, dinding di belakangnya perlahan mendorong tubuhnya keluar, seolah tempat itu tak pernah ingin ia berdiam lama. Begitu ia kembali ke lorong utama, jam di tangannya berbunyi. Waktu diatur ulang menjadi 11 menit lagi. Namun belum sempat ia melangkah jauh, langit-langit terowongan turun drastis yang hanya menyisakan celah sempit, terlalu rendah untuk berdiri, bahkan sangat sulit untuk bernafas. Di sana Lisa menangis, bukan lagi karena takut, melainkan karena lelah. Ia tahu 11 menit lagi api akan kembali, dan di pikirannya daripada mati terbakar, Lisa memilih satu hal terakhir, yaitu terus maju. Di mana setelah perjalanan panjang yang hampir mematahkan pikirannya, lorong itu pun akhirnya berakhir. Di hadapannya terdapat sebuah tangki air raksasa. Dengan sisa tenaga, Lisa pun meneguk air seadanya.
Hingga di saat itu jam di tangannya menunjukkan waktu 8 menit. Tak ada jalan lain. Lisa menarik nafas panjang dan masuk ke dalam air, yang mana tangki itu sangat besar. Ia berenang ke segala arah dan tak menemukan apapun, bahkan jalan masuknya pun telah tertutup. Kini paru-parunya mulai terbakar, juga kesadarannya mulai memudar, dan tepat saat ia hampir menyerah, sebuah pintu terbuka dari atas. Lisa pun berenang sekuat tenaga dan berhasil keluar. Ia pun terengah, kemudian menghirup udara seperti baru dilahirkan kembali. Namun di momen tersebut tubuhnya yang sudah ripuh kini sudah tak kuat lagi untuk bergerak. Hingga beberapa saat kemudian, tiba-tiba sebuah suara terdengar, yaitu suara seseorang yang sedang meminta tolong. Mendengar hal tersebut, Lisa tersentak bangun. Harapan yang tadinya hampir mati kini kembali menyala, dan dengan sisa tenaga yang ia miliki, Lisa pun mengikuti arah suara tersebut. Namun harapan di tempat ini selalu datang bersama jebakan. Tiba-tiba lantai di bawah kakinya terbuka. Di bawah sana, cairan asam mendidih bergolak tanpa ampun. Satu langkah saja salah, tubuhnya tak akan tersisa. Untuk memastikan apa yang sedang ia hadapi, Lisa merobek sedikit kain dari pakaiannya. Ia menjatuhkannya ke dalam cairan tersebut, yang tak sampai beberapa detik, kain itu pun langsung lenyap. Melihat hal itu, Lisa hanya bisa menelan ludah, sebab itu bukan sekadar rintangan. Itu adalah hukuman mati yang menunggu kesalahan sekecil apapun. Dengan sangat hati-hati, ia mencoba melewati lubang tersebut. Hingga saat ia hampir berhasil, lututnya malah terpleset, yang alhasil Lisa pun menyentuh cairan asam tersebut. Untungnya pakaian khusus yang dikenakan Lisa dapat sedikit menahan cairan asam tersebut. Walaupun luka dalam tetap dirasakan oleh Lisa. Dengan gigi terkatup menahan rasa sakit, Lisa terus bergerak, sebab suara seseorang yang meminta tolong kini terdengar semakin dekat. Hingga ia tiba di sebuah jeruji besi, dan tak jauh dari situ jeruji lain berdiri, dan di baliknya terlihat seorang pria dengan pakaian yang sama, juga jam di pergelangan tangannya sama terlihat berada di sana. Lisa pun kemudian mengatakan pada pria tersebut bahwa mereka telah terjebak dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan bekerja sama. Namun si pria yang mungkin sudah terlalu lama berada di sana, ia pun malah menangis dan terlihat menyerah akan keadaan yang ia alami di sana, dan malah mengatakan bahwa tak ada jalan dan mereka pasti akan innalillahi di sana. Hingga di saat itu juga jam di tangan Lisa kembali berbunyi, yang kini menunjukkan waktu tinggal 60 detik. Dan bersamaan dengan itu pipa-pipa pemanas kembali keluar dari dinding. Api bersiap untuk dilepaskan. Di antara mereka sebuah ruang perlindungan terbuka. Namun ruangan tersebut sangat kecil dan hanya cukup untuk satu orang, yang artinya jelas yang satu bakal tetap hidup, yang satu lagi mati. Lisa dan pria itu pun mencoba berlari bersamaan. Mereka tiba di saat yang sama, dan dalam sekejap mereka mendorong, menarik, bahkan memukul satu sama lain. Saat waktu hampir habis, Lisa mengumpulkan seluruh sisa tenaganya, dan ia pun akhirnya berhasil menendang pria tersebut keluar. Pria itu pun mencoba menarik kaki Lisa dengan putus asa, namun terlambat. Pintu kaca menutup dan di saat itulah Lisa melihat tato berbentuk salib di tangan pria tadi, yang seketika semuanya terhubung, sebab ternyata pria itu adalah Adam, dan kini Adam juga hanyalah korban. Beberapa detik kemudian, waktu 11 menit kini telah habis. Api kembali menyembur. Adam menjerit lalu lenyap menjadi abu. Melihat kejadian tersebut membuat Lisa gemetar ketakutan. Tak lama kemudian sesuatu muncul dari lorong kecil, yaitu sebuah robot berbentuk tengkorak. Namun robot tersebut tidak menyerangnya. Robot itu justru menyembuhkan lutut Lisa yang seketika membuat rasa sakitnya menghilang. Di sana Lisa mulai bertanya siapa mereka sebenarnya, mengapa ia dibawa ke tempat tersebut. Robot itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan langsung mengeluarkan sebuah alat yang keluar dari mulutnya dan menyentuh pakaian Lisa. Hingga saat itu juga ingatan Lisa kembali. Mobil, Adam, pertengkaran, pisau yang menusuk dadanya, lalu cahaya putih pun turun dari langit. Lisa kembali ke masa kini dan akhirnya mengerti bahwasanya bukan manusia yang menyelamatkannya, melainkan sesuatu dari luar. Namun belum sempat menjelaskan apapun,
robot itu langsung pergi meninggalkan Lisa dengan satu kesimpulan mengerikan. Makhluk-makhluk itu tidak ingin membunuhnya, mereka hanya ingin melihat apakah manusia layak untuk diselamatkan. Dan satu-satunya cara keluar adalah menyelesaikan permainan ini sampai akhir. Di lantai, tangan Adam yang katuk-tuk masih tergeletak. Yang tanpa sadar, Lisa menatapnya lebih lama dan di saat itulah ia melihat sesuatu yang sebelumnya luput dari ingatannya, yaitu di bawah timer pada jam di tangan Adam terdapat simbol-simbol aneh, bukan angka, bukan huruf, melainkan bentuk-bentuk sederhana yang terasa disengaja. Lisa pun mencoba memahaminya, namun sebelum pikirannya sempat bekerja, suara logam mendekat dengan cepat. Sebuah kipas berputar meluncur ke arahnya. Melihat hal itu, Lisa langsung mundur dan nyaris terpotong. Yang untungnya dengan sisa tenaga ia menjatuhkan dirinya ke sebuah lubang kecil yang mengarah ke terowongan atas. Beberapa detik kemudian suara langkah kaki terdengar dan langkah itu berhenti tepat di atasnya. Hingga saat penutup terowongan itu terbuka, sesuatu turun perlahan. Bentuknya menyerupai manusia, namun geramnya bukan suara manusia sebab tubuhnya hangus, kulitnya menghitam. Dan saat Lisa melihat tangan makhluk itu, ia menyadari bahwa itu adalah Adam. Namun di sini Lisa juga menyadari bahwa itu bukan Adam yang dulu, melainkan itu adalah sisa kebencian dan rasa sakit yang berubah menjadi monster. Sebab sosok Adam tersebut kini tak bisa lagi melihat, matanya telah rusak, namun pendengarannya masih berfungsi. Lisa kemudian menahan nafas, bergerak perlahan, namun tiba-tiba jam di pergelangan tangannya menyentuh lantai yang menyebabkan bunyi suara yang seketika di saat itu juga Adam mulai menggeram dan mencoba menyerang Lisa. Lisa pun kemudian melompat ke terowongan sempit yang karena terowongan itu terlalu kecil untuk dilewati, akhirnya Adam tak bisa lagi mengejar Lisa dan lagi-lagi Lisa dapat selamat. Hingga ia tiba di sebuah area bercabang dua, kiri dan juga kanan. Di sana Lisa memilih secara acak. Ia memilih terowongan sebelah kiri yang di ujungnya sebuah ruangan berdinding kaca menunggu. Dan di balik kaca itu, Lisa melihat semua kenangan ia sejak lahir hingga hari saat ia melahirkan putrinya. Bahkan ia pun melihat momen yang paling ia benci, yaitu kelalaiannya sendiri yang merenggut nyawa anaknya. Tak lama setelah itu, sosok Adam kembali yang lagi-lagi Lisa harus berlari masuk ke terowongan berikutnya. Dan di sanalah akhirnya Lisa kemudian melihat sebuah ujung lorong yang akan menjadi akhir perjuangannya tersebut. Namun di sana Lisa harus melewati jalur kawat berduri untuk sampai ke ujung lorong tersebut. Di saat itu juga jam kembali berbunyi menunjukkan waktu 60 detik lagi. Lisa terus merangkak, kawat berduri pun sedikit merobek punggungnya dan rasa sakit pun tak terlukiskan, namun ia terus maju. Di belakangnya Adam bersembunyi di ruang perlindungan sebab api akan segera datang. Hingga di saat Lisa hampir menyerah dan pasrah juga waktu sudah habis, api kemudian menyembur dan tepat sebelum api itu menyentuhnya, anehnya lantai di bawahnya tiba-tiba terbuka yang membuat Lisa terjatuh. Dan hal itu seakan menandakan Lisa tak boleh mati terlebih dahulu. Hingga ketika Lisa membuka mata, ia kembali ke tempat awal. Dan di titik itu sesuatu di dalam dirinya akhirnya hancur. Dan di saat rasa putus asa itu, robot itu kembali dengan langsung menyembuhkan luka-luka Lisa. Awalnya Lisa menolak sebab ia sudah lelah dan tak ingin mencoba lagi. Juga kini ia hanya ingin innalillahi saja. Akan tetapi robot itu kemudian mengeluarkan alat suntik dari mulutnya. Namun di saat itu juga Lisa teringat dengan simbol-simbol di tangan Adam. Dengan sebuah cairan ia pun menggambar ulang simbol-simbol itu dan perlahan maknanya muncul. Lisa pun kini menyadari bahwa tempat tersebut
tersebut adalah labirin dengan aturan. Lisa menatap pergelangan tangannya sendiri dan benar, simbol serupa ada di bawah jamnya. Secercik harapan pun kembali menyala. Kali ini Lisa siap bukan untuk bertahan, bukan untuk lari, melainkan untuk menyelesaikan permainan ini dengan benar. Dengan langkah baru dan tujuan yang jelas, Lisa kembali melangkah maju, kembali memasuki terowongan. Dan kali ini terlihat tak ada keraguan di wajahnya, sebab kini ia sudah mengerti dengan aturan tempat tersebut. Hingga ia kembali tiba di lubang berisi cairan asam. Tanpa ragu, Lisa mencelupkan jam di pergelangan tangannya ke dalam asam itu, yang pada akhirnya jam di tangan Lisa bisa dilepaskan. Dan kini Lisa mengerti jam tersebut adalah penyebab dari penjara yang ia alami selama ini. Hingga dengan membawa sisa jam yang terbakar, Lisa pun melanjutkan perjalanannya. Ia pun tiba di persimpangan pertama, tempat di mana sebelumnya ia memilih kiri dan gagal. Kali ini ia memilih kanan. Persimpangan berikutnya muncul dan sesuai simbol, ia memilih kiri. Satu demi satu jalur yang benar terbuka. Labirin ini akhirnya tunduk kepadanya. Namun langkah berat kembali terdengar. Adam, monster itu kembali memburu. Dengan cepat, Lisa melemparkan jamnya ke salah satu terowongan. Suara benturannya pun menggema dan Adam kemudian mengikuti suara tersebut. Lisa bersembunyi di terowongan lain, namun saat ia mengecek simbol di lengannya, ia terdiam. Terowongan yang dimasuki oleh Adam justru adalah jalur yang benar. Tak ada pilihan, Lisa pun masuk ke terowongan tersebut. Ruangan di dalamnya terasa hidup. Dindingnya seperti daging, seolah ia berjalan di dalam perut makhluk raksasa. Di depan, jam tangannya tergeletak tepat di depan sosok Adam yang karena tak bisa melihat, Adam tak menyadari apapun. Dengan hati-hati, Lisa mengambil jam tersebut. Namun alarm 60 detik berbunyi. Adam pun langsung mengamuk dan Lisa berlari kembali, di mana pipa pemanas pun kembali keluar. Juga ruang perlindungan terbuka. Untungnya Lisa masuk tepat waktu dan Adam sendiri terlambat masuk ke ruangan tersebut. Namun kali ini anehnya api tidak datang dan pintu ruangan justru terbuka kembali. Hal itu pun membuat Adam langsung menyerang dan pertarungan brutal pun terjadi. Yang pada akhirnya Lisa benar-benar bebas. Ia kemudian merangkak lagi dan tiba di persimpangan terakhir. Namun tiba-tiba di saat itu juga Lisa tiba-tiba melayang, dan dari sanalah Lisa langsung berpindah ke sebuah tempat yang sangat indah. Dan di tempat tersebut juga Lisa melihat seorang yang sangat ia sayangi muncul tepat berada di depannya, yang tak lain itu adalah Nina, putrinya. Dan disinilah plot twist yang sebenarnya, sebab ternyata semenjak kematian Nina, Lisa sebenarnya sudah lama mati, sebab ia telah dipateni oleh Adam ketika berada di dalam mobil. Dan juga apa yang ia lakukan selama ini itu hanyalah gambaran dirinya yang berjalan tanpa tujuan, yang menyebabkan jiwanya jatuh ke neraka, bukan untuk dihukum, melainkan untuk disucikan. Dan setelah melewati semua penderitaan, semua pilihan, semua pengorbanan, Lisa akhirnya sampai di surga dan bertemu dengan putri tercintanya. Je suis en sécurité ici. Tamat! Ending yang sangat memplot twistkan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Abray pamit ungkur, pamit undur dari hadapan Anda. Dan bye-bye.